Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan ke Tiongkok dan Amerika Serikat dan juga nanti ada beberapa pertemuan internasional. Presiden hendak memperkuat kerjasama di berbagai bidang seperti ekonomi dan perdagangan. Untuk membahas lebih lanjut apa yang ingin dicapai pemerintah Indonesia dalam penguatan ekonomi dan perdagangan, sudah bergabung bersama dengan kita melalui sambungan telekonferensi Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti. Bu Wamen Roro, selamat siang. Halo, selamat siang. Ya, Bu Roro, kita sudah tahu bahwa hasil dari kunjungan lawatan ke Tiongkok itu salah satunya adalah sekian bentuk kerjasama dagang antara pengusaha Indonesia dan Tiongkok, nilainya disebut-sebut lebih dari 10 miliar dolar. Yang paling besar dari kerjasama dagang ini di sektor apa, mungkin Bu Roro bisa dijelaskan? Ya, jadi yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa negara Indonesia merupakan teman dari kedua negara, baik itu bagi Cina maupun bagi Amerika Serikat. Dan kalau kita melihat apa yang terjadi di sana, yaitu salah satu target utamanya adalah untuk memperkuat hubungan ekonominya. Tadi berkali-kali disampaikan bahwa dalam konteks kunjungannya ke Cina, Pak Prabowo juga sudah menandatangani beberapa perjanjian ekonomi dan jumlahnya juga cukup besar ya Mas ya. Tadi kan dicanangkan kurang lebih 10,7 miliar US dollars dan ini di dalamnya terdapat ada yang terkait infrastruktur, terkait energi hijau, teknologi digital maupun pertanian juga. Dan salah satu target utamanya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan keterkaitan ekonomi antara Indonesia dan juga Cina gitu. Jadi otomatis ini juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional kita. Mengingat Pak Presiden kan juga mempunyai target 8% ya, jadi pertumbuhan ekonomi 8%. Dan khususnya ketika kita berbicara juga mengenai konteks perdagangan, Cina dan juga Amerika ini merupakan salah dua negara tujuan ekspor kami, utama Indonesia gitu, sehingga kunjungan ini juga kemudian menegaskan bahwa Indonesia tuh siap gitu untuk terus membina hubungan perdagangan maupun bilateral yang selama ini sudah berjalan agar bisa semakin kuat lagi gitu. Dan tadi juga ada beberapa sektor yang kami harap bisa lebih kita tekan, bisa lebih kita perkuat. Dan ketika kita berbicara mengenai bagaimana kunjungan Bapak Prabowo ke Amerika, di sini juga terlihat berbagai macam potensi, menurut saya Mas ya. Namun ada beberapa hal yang kita juga harus antisipasi. Tentu nanti bagaimana kebijakannya kita dalam posisi menunggu arahan, tapi selebihnya dalam konteks perdagangan kita juga harus antisipasi dengan potensinya terjadi protectionism dari sisi Amerikanya ya ketika Baik. berbicara mengenai perdagangan. Jadi kebijakan-kebijakan seperti ini misalnya peningkatan tarif impor itu juga bisa mengurangi potensi ekspor Ya, kita ke ya. Amerika gitu ya, ke negara tersebut. Jadi Bu Wamen, bisa ada dampaknya. Ya. apakah untuk kunjungan ke lawatan ke Amerika Serikat juga ada target angka tertentu dalam kerjasama dagang? Tadi ke Tiongkok sudah mendapat komitmen 10 miliar dolar lebih. Apakah di Amerika Serikat juga ada mungkin angka yang bisa dibocorkan kepada kami? Jadi kalau untuk itu belum ya, kita melihat saja perkembangannya Hmm, seperti apa. Namun yang perlu kita antisipasi adalah kita harus kemudian dengan beberapa mungkin tantangan kita harus mencari jalan keluar yang ideal dan bagaimana pada dasarnya kita harus tetap optimis terhadap potensi pertumbuhan ekonomi nasional kita. ya, Dan semangat Pak Presiden juga untuk mendorong hilirisasi hingga juga adanya multiplier efek yang terdapat di dalamnya ini juga menjadi semangat tersendiri untuk negara Indonesia gitu. Dan selebihnya kita juga menunggu ya Mas ya, karena ini kan juga masih baru terjadi, masih baru dilantik gitu. ya, Kita ya. harus menunggu bagaimana nih rencana mengenai pengenaan tarif impor, baik itu Hmm, mungkin di kurungan 10 ataupun 20%, baik, khususnya terhadap produk-produk impor yang masuk ke Amerika Serikat. Dan ya, apakah kemudian negara Indonesia menjadi salah satu negara yang ditargetkan? Ini kan juga masih dalam posisi wait betul. and see gitu. Bertanya-tanya ya. Tapi di satu sisi juga
kami pemerintah akan terus-menerus berkolaborasi dengan para pelaku usaha gitu ya untuk dan juga bisa mengatur strategi bagaimana caranya kita bisa menjadi alternatif sumber impor ke Amerika Serikat gitu. Jadi Baik. kalau kita melihat Amerika dan juga Cina, kemungkinan besar kan akan ditegaskan mengenai ini ya Mas ya, tarif setidaknya 60%. Ini kan beberapa kali Mm-mm. juga sudah Mm-mm. disampaikan. Jadi ini Mm-mm. bisa menjadi potensi tersendiri untuk negara Indonesia. Bu Wamen Roro, yang juga diantisipasi adalah tidak lama lagi Presiden terpilih Donald Trump akan memimpin Amerika Serikat. Hampir semuanya percaya bahwa itu akan membuat trade tension akan kembali muncul antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Salah satu yang dikhawatirkan adalah kalau barang-barang Tiongkok tidak bisa masuk ke Amerika Serikat, mungkin itu akan masuk ke Indonesia karena Indonesia dengan 280 juta orang penduduknya pasar yang sangat besar. Apakah hal ini juga sudah mulai diantisipasi termasuk dalam lawatan ke luar negeri Presiden dan rombongan saat ini, Bu Wamen? Tentu kami akan berupaya secara tegas karena ini merupakan juga arahan dari Pak Presiden ya, Pak Prabowo, bahwa Mhm. kita harus melindungi dengan adanya potensi lonjakan impor dari beberapa negara tertentu dan pemerintah akan terdepan untuk mengantisipasi dan mengatur strategi yang terbaik karena ini Hmm. melibati berbagai macam sektor pemerintah ya Mas ya. Jadi bukan hanya di ranahnya Iya, Kementerian Perdagangan tapi iya. lintas KL ini juga harus bekerja sama untuk mengantisipasi. Tapi kalau menurut saya ada juga sisi baiknya dan potensi yang cukup besar Mhm. ketika dikenakan tarif yang cukup besar khususnya untuk impor goods and service dari Cina ke Amerika, ini menjadi Oke. peluang untuk negara Indonesia untuk masuk di dalam situ gitu. Maka mari kita melihat terlebih dahulu bagaimana progres dan kebijakan yang nantinya akan ditetapkan Hmm. dan kita akan menyesuaikan dan tentunya akan mencari solusi yang terbaik untuk bangsa dan negara Indonesia. Baik, Bu Wamen, kalau banyak pengamat dan juga pengusaha mengatakan pola-pola Ya. kerjasama investasi dan dagang Indonesia dengan Amerika Serikat itu banyak berfokus kepada energi tradisional, karena kita tahu ada perusahaan-perusahaan seperti ExxonMobil, Chevron, Freeport, dan kemudian juga otomotif tapi yang tradisional, sementara dan teknologi tinggi juga. Sementara kalau dengan Tiongkok lebih banyak kepada infrastruktur dasar, kita tahu kereta cepat Indonesia, KCIC, Jakarta-Bandung itu sudah dibangun oleh salah satu perusahaan besar Tiongkok. Lalu dan juga fokus kepada energi baru, karena kita juga banyak memproduksi baterai kendaraan listrik. Strategi ini masih akan tetap dipakai dalam pola hubungan baik dagang maupun investasi antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan dengan Tiongkok, atau ada strategi yang baru lagi terutama mengantisipasi kemungkinan ketegangan dagang yang akan muncul lagi ini, Bu Wamen? Jadi yang pertama kita harus step out dari potensi konflik ataupun konflik yang sudah ada antara kedua negara besar itu ya Mas ya. Jadi Hmm. baik itu Amerika maupun Cina gitu. Tapi di satu sisi tadi dibicarakan mengenai misalnya energi konvensional gitu ya, bahwa Ya. sebetulnya ada peluang juga untuk tadi juga disampaikan mengenai energi baru dan secara paralel sedang terjadi Conference of the Parties yang diselenggarakan di Baku, Azerbaijan di mana COP. salah satu bentuk kerjasama dan ini Indonesia dan negara-negara lain ya, jadi bukan hanya Hmm. terkhususkan Cina maupun Amerika, itu sedang mendorong implementasi dari energi baru dan juga energi terbarukan agar kita juga bisa mendiversify energi portfolio kita mengingat bahwa kita juga mempunyai target-target utama nih untuk mengurangi emisi karbon kita gitu. Jadi Hmm. secara paralel banyak sekali perjanjian-perjanjian maupun kerjasama kolaborasi yang sedang dilakukan dan harapannya bahwa Ya. kunjungan Pak Presiden kami baik itu ke Cina maupun ke Amerika ini juga bisa memperkuat yang selama ini sudah kita upayakan begitu. Jadi Baik. kalau saya lebih ke bagaimana kita mengoptimalkan semangat dan momentum Hmm. karena ini juga merupakan salah satu dari beberapa negara tujuan utama
Pak Presiden, Pak Ya. Prabowo. Semoga ini bisa membuka peluang yang baik untuk negara Indonesia juga. Bu Roro, selain melawat ke Tiongkok dan Amerika Serikat, rencananya juga Presiden akan melawat ke Inggris kemudian dan juga disebut-sebut negara di Timur Tengah, tapi belum ketahuan. Tapi in between juga akan menghadiri KTT APEC di Peru dan juga KTT G20 di Brazil. Apakah ini artinya memang kemudian strategi khususnya dagang dan investasi tentunya, Indonesia itu akan tetap menjalankan bersama-sama baik bilateral dengan Tiongkok, dengan Amerika dan yang lain, tapi juga yang kerjasama multilateral, APEC, G20 sebelumnya juga menyatakan minat untuk masuk sebagai partner BRICS, itu akan dilakukan bersama-sama atau seperti apa Bu Wamen? Ya, jadi kalau dalam konteks APEC dan G20 kebetulan APEC ini kan diselenggarakan di Peru ya. Jadi Ya, ada beberapa hal yang substansial yang nanti kita akan melihat perkembangannya karena kebetulan saya juga ditugaskan untuk mengawal perundingan perjanjian perdagangan khususnya antara Indonesia dan Peru hmm, di CEPA Comprehensive Economic Partnership Agreement. Tapi pada dasarnya APEC yang kebetulan saat ini Pak Budi Santoso, Pak Menteri yang hadir ya, pada kegiatan tersebut nanti akan menyambut Pak Presiden juga. Kita hmm, memanfaatkan gitu Mas. APEC ini sebagai forum yang dapat mendorong kita untuk mengadopsi yang kita namakan best practices. Ya, dan ini adalah sesuatu hal yang disepakati secara internasional hmm, untuk gimana caranya sih kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional kita. hmm, Misalnya dengan Amerika kita punya namanya Trade and Investment Framework Agreement atau TIFA dan ini berjalan ya, sudah sejak tahun 2018 hmm, dan Pak Presiden dengan dan Joe Biden ya beberapa kali kita juga mendengarkan statement-statement beliau hmm, itu mengutamakan bagaimana kita bisa terus bekerja sama di bidang perdagangan ini. Jadi termasuk perdagangan di produk pertanian ya karena hmm, ini dinilai juga sangat amat signifikan dan ya, total perdagangan kedua negara ini mencapai 7 miliar US dollars di tahun 2023. Jadi ini bagaimana kita mendorong kerjasama TIFA tersebut. Kita juga ada Indo-Pacific Economic Framework atau hmm, IPEF. Dan ini kerangka kerjasama ekonomi yang melibatkan ada 14 negara, Mas. Jadi ya, mencakup kurang ya, lebih 60% dari total populasi dunia bisa dibayangkan dan 28% perdagangan barang dan jasa dan ya, menyusun kurang lebih 40% dari PDB dunia. Jadi forum-forum seperti ini masih kita optimalkan hmm, sebagai wadah untuk bagaimana negara Indonesia tuh bisa bekerja sama dengan lintas negara. Kalau oke, dengan Cina kita juga punya namanya Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP RCEP, dan itu kerjasama regional yang mencakup kurang lebih 29,6% populasi dunia dan ya, menyusun kurang lebih 30,2% GDP dunia. Jadi ini dua apa ya simposium atau kerjasama yang menurut multilateral, saya sangat amat hmm, produktif dengan harapan bahwa Indonesia, Cina, Indonesia, Amerika kita bisa selalu bekerja sama, selalu berkolaborasi dan oke. memanfaatkan momentum yang ada. Bu Wamen, ini pertanyaan terakhir. Kementerian Perdagangan dan juga segenap kementerian lembaga yang ikut dalam rombongan Presiden, itu saat ini juga sudah mempersiapkan langkah-langkah tindak lanjutnya atau menunggu seluruh rangkaian lawatan Presiden selesai dulu. Tentunya kita harap sudah bergerak juga saat ini. Seperti apa, Bu Wamen? Ya. Jadi, kalau tentu yang pertama kita menunggu arahan, karena, berdasarkan beberapa kunjungan di beberapa negara pasti ada beberapa ini ya, Mas, ya, poin-poin yang harus Ya, diutamakan. Tapi pada dasarnya kita akan terus-menerus, meningkatkan utilisasi dari perjanjian dagang yang sudah ada. Tadi ada beberapa yang jalan, bahkan kita juga punya ASEAN China FTA, tadi juga hmm, ada RCEP, ada TIFA, ada IPEF. Dan Pak Presiden, kalau tidak salah beliau mengatakan ini di bahasa Mandarin ya, bahwa 1.000 teman itu terlalu sedikit dan satu musuh terlalu banyak. Maka hmm, ini menjadi semangat tersendiri untuk kita selalu bergotong royong bersama-sama, bekerja sama, demi memajukan bangsa Indonesia dengan kerjasama yang cukup intensif
dengan negara-negara seperti Amerika dan juga China. Jadi Baik, let's see ya Mas, pada ya. dasarnya kita siap bekerja dan selama ini kita sudah mengerjakan apa yang, menjadi, utama untuk mensukseskan, bilateral relations antara kedua negara. Baik, kita tentunya terus berharap agar benefit sebanyak mungkin bagi Indonesia. Terima kasih Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti sudah mencerahkan kami. Selamat siang, Bu Wamen. Selamat siang, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.